Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safan Erna Fadila, kelas C dengan NPM 0321011097, mahasiswa semester 6. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu tugas membuat video penjelasan terkait bab 3 prosedur pelaksanaan PTK atau penelitian tindakan kelas. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan dalam video ini. PTK itu bukan hanya bertujuan untuk mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan di dalam pembelajaran seperti kesulitan belajar siswa memahami pokok-pokok bahasan tertentu, tapi lebih penting kepada memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Terdapat 3 hal penting dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, PTK adalah penelitian yang mengikut sertakan secara aktif peran guru dan siswa dalam berbagai tindakan. Yang kedua, kegiatan refleksi, perenungan pemikiran dan evaluasi dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional menggunakan konsep teori yang mantap dan valid guna melakukan perbaikan tindakan dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi. Yang ketiga, tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran dilakukan dengan sesegera dan dilakukan secara praktis. Bisa juga dilakukan dalam praktik pembelajaran. Di sini ada gambar yang saya tunjukkan. Pertama, permasalahan. Kemudian yang kedua ada perencanaan tindakan yang pertama. Kemudian pelaksanaan tindakan pertama, pengamatan dan pengumpulan data pertama, refleksi pertama, dan permasalahan baru atau hasil refleksi. Kemudian masuklah dalam siklus kedua, yaitu perencanaan tindakan kedua, pelaksanaan tindakan kedua, pengamatan dan pengumpulan data kedua, refleksi kedua, dan bila ada permasalahan yang belum terselesaikan bisa dilakukan siklus ketiga sampai seterusnya. Prosedur pelaksanaan atau langkah-langkah yang akan ditempuh yaitu yang pertama, penetapan fokus permasalahan. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini, sebelum memulai penelitian, kita harus menetapkan fokus permasalahannya. Suatu masalah ditetapkan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan, misalnya tentang kualitas pembelajaran atau hasil pembelajaran yang dicapai selama proses pembelajaran. Jika dirasa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dapat diajukan banyak pertanyaan seperti apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pelajaran cukup memadai, atau apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif, atau apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tanyakan saat sebelum memulai penelitian di kelas. Secara umum, banyak karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama itu masalah yang harus didapatkan. Masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta yang ada di dalam proses pembelajaran. Timbul kepedulian guru atau keresahan guru dan niat guru untuk mengurangi kesenjangan yang telah terjadi dengan berkolaborasi atau bekerjasama dengan dosen, widyaswara, pengawas, dan peneliti yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar atau landasan untuk menentukan solusi atau pemecahan masalah yang akan didapatkan nantinya. Kemudian adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif atau solusi serta perbaikan bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh guru atau peneliti. Dianjurkan juga agar masalah yang dipilih itu berkaitan dengan pembelajaran di kelas dan nilainya itu bukan hanya sesaat tetapi memiliki nilai berkepanjangan yang bisa menjadi nilai strategis bagi keberhasilan pembelajaran lebih lanjut yang memungkinkan diperolehnya tindakan-tindakan efektif yang dapat dipergunakan untuk
memecahkan masalah yang sama di kemudian harinya. Untuk melihat kelayakan masalah yang kita pilih, banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipikirkan. Yang pertama, apakah masalah yang dirasakan secara jelas teridentifikasi dan terformulasikan dengan benar? Apakah ada masalah lain yang terkait dengan masalah yang akan dipecahkan? Kemudian, apakah ada bukti nyata yang didapatkan setelah melaksanakan permasalahan tersebut? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pikirkan sebelum memilih permasalahan yang akan diteliti. Aspek penting pada tahap ini adalah menghasilkan ide-ide atau gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami dalam pembelajaran. Tahap ini disebut identifikasi permasalahan. Cara melakukannya yaitu yang pertama, menuliskan semua hal permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, memilah atau mengkelompokkan permasalahan menurut jenis bidangnya, jumlah siswa yang mengalaminya, serta tingkat frekuensi timbulnya masalah tersebut. Yang ketiga, mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami, dan setiap permasalahan yang teridentifikasi. Yang keempat, dari setiap sudut diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak diangkat menjadi masalah PTK. Kemudian dikaji kelayakan dan manfaat permasalahan ini untuk kepentingan praktis. Setelah memperoleh masalah atau mendapatkan masalah yang akan dilakukan penelitian ini, maka akan dilakukan lagi dengan analisis untuk menentukan apa tujuan yang akan dicapai dari penelitian yang akan dilakukan nantinya. Untuk menganalisis kelayakan permasalahan yang akan dipakai ini, ada banyak pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konteks situasi atau iklim di mana masalah terjadi? Yang kedua, apa kondisi prasyarat untuk terjadinya masalah? Yang ketiga, bagaimana keterlibatan masing-masing komponen dalam terjadinya masalah? Yang keempat, bagaimana kemungkinan alternatif pemecahan yang dapat diajukan? Yang kelima, bagaimana ketepatan waktu dan lama atau durasi yang diperlukan dalam pemecahan masalah. Analisis masalah dipergunakan untuk merancang tindakan baik dalam bentuk spesifikasi tindakan, keterlibatan peneliti, waktu dalam satu siklus, indikator keberhasilan, peningkatan sebagai dampak tindakan, dan hal-hal yang terkait lainnya dengan pemecahan masalah yang diajukan. Pada tahap selanjutnya, masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan ditetapkan dirumuskan secara jelas, spesifik, dan operasional. Perumusan masalah yang jelas memungkinkan peluang untuk pemilihan tindakan yang tepat. Contoh perumusan masalah yang mengandung tindakan alternatif ditempuh dengan pertanyaan sebagai berikut ini. Yang pertama, apakah strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah? Ini adalah contoh pertanyaan. Yang kedua, apakah pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran? Apakah penyampaian materi dengan menggunakan lembar kerja siswa dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran? Apakah penggunaan strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran pendidikan agama Islam? Dalam memformulasikan masalah, peneliti perlu memperhatikan berbagai ketentuan yang biasa berlaku, seperti aspek substansi. Aspek substansi di sini menyangkut isi yang terkandung dan perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui tindakan seperti nilai aplikatifnya untuk memecahkan masalah serupa yang dihadapi guru, kegunaan metodologi, dan kegunaan teori dalam memperkaya keilmuan dan pendidikan. Yang kedua, ada aspek orisinalitas atau tindakan, yang menunjukkan bahwa pemecahan dengan model tindakan itu merupakan suatu hal baru yang belum pernah dilakukan oleh guru sebelumnya. Yang ketiga, aspek formulasi.
Dalam hal ini, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rumusan masalah harus dinyatakan secara lugas dalam arti eksplisit dan spesifik tentang apa yang akan dipermasalahkan serta tindakan yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, aspek teknis menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Pertimbangan yang dapat diajukan seperti kemampuan teoritik dan metodologi pembelajaran, penguasaan materi ajar, teori, strategi, dan metodologi pembelajaran, kemampuan fasilitas untuk melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas, seperti dana, waktu, dan tenaga. Di poin yang kedua, dalam prosedur pelaksanaan PTK ada perencanaan tindakan. Alternatif tindakan yang dapat diambil dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu dalam kegiatan pembelajaran atau penelitian yang sebidang dengan bentuk penelitian. Bentuk umum hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal. Hipotesis tindakan dicontohkan seperti yang pertama, strategi pembelajaran menulis yang orientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah. Yang kedua, pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi atau aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penyampaian materi dengan menggunakan lembar kerja siswa atau LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penggunaan strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara rinci terdapat tahapan dalam perencanaan tindakan, yaitu yang pertama, menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa hipotesis, rumusan hipotesis tindakan. Kemudian yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpul data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan mencangkup yang pertama, isi mata pelajaran dan bahan belajarnya. Yang kedua, merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih. Yang keempat, menetapkan indikator ketercapaian, menyusun instrumen pengumpulan data. Tahapan ketiga dalam prosedur pelaksanaan PTK yang ketiga adalah pelaksanaan tindakan. Rancangan dan strategi serta skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar, tampak, dan berlaku secara wajar. Pada PTK yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Berikut ini contoh aspek-aspek rencana skenario tindakan yang akan dilakukan pada satu PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pokok bahasan A, B, C, dan D. Yang kedua, format tugas. Pembagian kelompok kecil sesuai dengan jumlah pokok bahasan, pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain dan anggota kelompok. Bagi topik bahasan untuk kelompok dengan cara random, dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan kelompok mengumpulkan bacaan melalui diskusi anggota kelompok, bekerja dan belajar memahami materi, menuliskan hasil diskusi dalam file PowerPoint untuk persiapan presentasi. Yang keempat, presentasi dan diskusi pleno. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam pleno kelas. Guru sebagai moderator, lakukan diskusi, ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Yang kelima, jenis data yang dikumpulkan berupa makalah kelompok,
file PowerPoint hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum prates dan setelah post prates tindakan dilaksanakan. Tahap keempat dalam pelaksanaan prosedur PTK yaitu pengumpulan data atau pengamatan serta observasi. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahapan ini, peneliti atau guru melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun. Pengamatan secara cermat, pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu, dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif seperti hasil tes, hasil kuis, presentasi, atau nilai tugas. Tetapi juga bisa berbentuk data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain-lain. Instrumen yang umum dipakai yaitu yang pertama soal tes dan kuis, yang kedua rubrik, yang ketiga lembar observasi, yang keempat catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif yang tidak dapat terekam melalui lembar observasi seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan, reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lain yang dapat dipakai sebagai bahan dalam analisis dan untuk digunakan untuk keperluan refleksi. Sebagai contoh, pada satu usulan PTK atau penelitian tindakan kelas akan dikumpulkan data seperti skor tes esai, skor kualitas atau kualitatif, pelaksanaan diskusi, dan jumlah pertanyaan dan jawaban yang terjadi selama proses pembelajaran, serta hasil observasi dan catatan lapangan yang berkaitan dengan kegiatan siswa. Berdasarkan data-data yang saya sebutkan di atas, maka akan dipakai instrumen seperti soal tes yang berbentuk esai, kemudian pedoman atau kriteria penilaian atau scoring baik dari tes esai maupun pertanyaan dari jawaban lisan selama diskusi. Lembar observasi guna memperoleh data aktivitas diskusi yang diskor dengan rubrik, dan catatan lapangan. Data yang telah dikumpulkan harus dicek untuk mengetahui keabsahan atau kebenarannya. Berbagai teknik yang dapat dilakukan untuk tujuan ini, misalnya teknik triangulasi, cross-check data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan data lain, atau kriteria tertentu yang telah baku, dan lain sebagainya. Tahapan yang kelima dalam prosedur pelaksanaan PTK yaitu refleksi atau analisis serta interpretasi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan penelitian berikutnya. Refleksi dalam PTK mencangkup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dalam proses refleksi ini, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi tindakan atau kegiatan perencanaan ulang atau tindakan ulang serta pengamatan ulang sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Artinya setelah melakukan tahapan siklus yang akan dilakukan selama penelitian, jika dilihat hasilnya belum menemukan solusi atau perbaikan untuk permasalahan, maka akan dilakukan siklus penelitian ulang. Maka dari situ bisa dikatakan bahwa siklus dapat terjadi beberapa kali. Tetapi lebih baik dalam penelitian itu dilakukan minimal 2 siklus untuk mengecek bahwa permasalahan tersebut dapat diatasi dengan solusi yang ditemukan dalam penelitian tindakan kelas. Yang tahapan yang keenam adalah perencanaan tindak lanjut. Artinya
Jika adanya perbaikan yang dilihat dari proses refleksi, maka akan dilakukan perencanaan tindak lanjutnya. Jika telah ditemukan solusi dari permasalahan, maka penelitian akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Itulah penjelasan dari saya terkait bab 3, prosedur pelaksanaan PTK atau penelitian tindakan kelas. Mohon maaf jika di dalam penjelasan kali ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena saya masih belajar. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.